Hai sahabat pecinta catur, selamat datang di channel Dr. Skak. Di video ini kita akan menyaksikan salah satu momen legendaris dalam dunia catur. Partai catur antara Bobby Fischer pegang buah hitam melawan Gerd Mensen pegang buah putih di Reykjavik 1960. Ini menunjukkan bagaimana sebuah langkah sederhana E4 pada langkah ke-16 bisa memicu kehancuran bagi lawan yang lebih kuat. Pertandingan dimulai dengan langkah pembukaan yang sulit dari kedua pemain. Mason D4, Fischer kuda F6, kuda F3, lalu D5 dan E3. Langkah yang kurang bagus, terlihat pasif karena mengurung gajah C1-nya. Dilanjutkan G6, C4, gajah G7, kuda C3, rokade pendek, dan menteri ke B3. Jika putih menjalankan dengan gajah ke E2, maka Fischer bisa melanjutkan dengan C5. Di sini ada 3 alternatif daripada putih. Yang pertama adalah rokade pendek. Yang kedua adalah pion C, ambil pion D5. Dan yang ketiga adalah pion D, ambil pion C5. Yang kesemuanya itu lebih baik bagi hitam. Salah satu contoh adalah yang C makan D5, bagaimana permainan Koglice melawan Botvinnik. Dilanjutkan kuda ambil kuda, menteri ke B3, kuda ambil kuda, pion B ambil kuda, menteri C7, rokade pendek B6, A4, lalu kuda C6. Untuk lanjutan yang kedua dan ketiga silakan dianalisa sendiri karena terlalu panjang buat video ini. Selanjutkan Fischer melanjutkan dengan pion ke E6, dijawab gajah ke E2, kuda ke C6, menteri kembali lagi ke C2. Bisa dicoba C makan pion D5 mestinya. Dan kita lanjutkan dengan Fischer, pion ambil pion, gajah ambil pion, dan bisa mendobrak pusat dengan E5 untuk mengorbankan pion. Jawab Gerd Mensen dengan pion ambil pion dan kuda ke G4. Gerd Mensen melanjutkan dengan rokade pendek. Sebetulnya lanjutan yang lebih kuat menurut Fischer adalah pion maju ke E6, gajah ambil pion, gajah ambil gajah, pion ambil gajah, baru rokade pendek. Lalu dilanjutkan dengan benteng ambil kuda, pion ambil benteng, menteri ke H4, pion ambil kuda, skak, raja ke H1, menteri F3, dan di sini saya kira hitam tidak bisa mencapai untuk kemenangan, malah kemungkinan adalah remis. Dan Fischer menjawab dengan kuda C, ambil pion, kuda ambil kuda, dan kuda ambil kuda. Dilanjutkan gajah mundur ke E2, C6, dan F4. Nampaknya yang lebih kuat adalah memajukan pion E4-nya. Fischer melanjutkan dengan kuda ke G4, H3, dan langkah bagus daripada Fischer adalah gajah ke F5. Di sini Gerd Mensen mengharapkan kuda ke F6 bukan gajah F5 dengan dijawab dengan E4 dan menang di pusat.
Dilanjutkan, kira-kira tahukah apa yang akan dilakukan oleh Fischer dengan E4 Bergen Mission ini? Dengan langkah E4 ini, dia memberi Fischer kesempatan untuk meluncurkan kombinasi pengorbanan yang mematikan, yaitu dia memajukan menteri ke D4 skak, raja ke H1, dan kuda ke F3 skak, benteng ambil kuda, dan menteri ambil benteng. Dilanjutkan pion ambil gajah F5. Kita lihat Fischer mengorbankan kuda dan gajahnya untuk ditukar dengan benteng daripada putih, dengan kesempatan untuk menyerang siapa raja daripada putih. Kita lanjutkan. Apakah Anda menebak langkah bagus lagi daripada Fischer? Ya, Fischer memakan kuda C3 dengan harapan untuk mengurangi daripada penjagaan gajah E2 ini serta mengaktifkan benteng-bentengnya, meskipun dia kehilangan gajah bagus di G7 ini. Dilanjutkan pion ambil gajah, benteng A yang ke E8, dan gajah ketiga wajar untuk mengurangi tekanan serangan. Putih berusaha untuk menukar menterinya, tapi Fischer melanjutkan dengan benteng ke E1 skak, raja H2, menteri ke G1 skak, raja ke G3, dan benteng F ke E8, mengaktifkan satu benteng lagi untuk menyerang raja putih. Akibat tekanan daripada Fischer, tidak wajar pemain Gun Mission melakukan kesalahan dengan menjalankan benteng ke B1. Salah besar jika Gun Mission menjalankan menteri ke F2 untuk mengadu, karena Fischer bisa menjalankan benteng 8 ke E3 skak, gajah ambil benteng, benteng ambil benteng, dan terpaksa diambil oleh menteri. Menteri ambil menteri dan kita menang. Bagaimana jika putih melanjutkan dengan pion ambil pion dan pion ambil pion, lalu gajah ambil pion G6? Sini Fischer bisa melanjutkan dengan benteng ke E2 mengancam menteri. Gajah ambil pion F2 skak, raja bergeser ke H8, bukan makan, karena memberi kesempatan cek daripada putih. Dan putih melanjutkan dengan menteri ke F5, benteng ambil pion skak, raja ke H4, menteri E1 skak, raja H5, dan raja ke G7 mengancam benteng H8, dan terpaksa gajah ambil pion, ambil benteng E8, menteri ambil gajah E8 skak, raja ke H4, menteri ke D8 dengan ancaman jika ke H4 menteri akan ke H8 dan skak mat, dan terpaksa ditutup dengan menteri ke G5, benteng ambil menteri, pion ambil benteng, dan menteri ke D1 dengan kemenangan yang mudah bagi hitam. Sini Fischer melanjutkan dengan pion ambil pion dengan harapan nanti raja ke H8 diikuti benteng ke E6. Dan untuk jawaban Gun Mission dengan gajah ke D2, karena kalau gajah ambil pion maka sama dengan analisa saya sebelumnya. Jadi Gun Mission menyalurkan dengan gajah ke D2 untuk menukar bentengnya, dan dimakan oleh Fischer. Menteri ambil
benteng, menteri ambil menteri, gajah ambil menteri, dan langkah benteng E2 ini yang kemungkinan luput dari pengamatan God Mansion. Karena setelah gajah C1, maka benteng E1 akan mendapatkan salah satu gajah dan kita menang. Partai ini adalah contoh sempurna dari bagaimana pemain yang lebih kuat bisa menggiring lawannya ke dalam jebakan yang sulit dilepaskan. Fischer sekali lagi membuktikan dirinya sebagai jenius catur yang tak tertanding. Terima kasih telah menonton channel Terskak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga permainan catur Anda semakin tajam.